Masuk kita pelajaran 14, level 3, yaitu panggilan kepada pemerintah. Jadi kita sudah dari level pertama sampai level 3. Di akhir level 3 ini malah judulnya apa? Panggilan kepada pemerintah. Nah, terus selama ini kita ngapain itu? Itu pertanyaannya. Ya. Panggilan kepada pemerintah, nanti kita tahu ya. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Jadi kita ini dipanggil jadi murid, ya. Kita percaya, kita menjadi murid, ya, dan untuk memuridkan orang lain. Itu panggilannya seperti itu. Nah, kebenaran utamanya apa? Yesus tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi untuk menjadi murid, dan bukan hanya itu, tetapi juga memuridkan orang lain. Ya. Jadi fokus kekristenan itu bukan hanya kita lahir baru dan diselamatkan, itu hal penting yang utama yang harus kita alami. Ya. Tapi fokusnya tidak hanya di situ, tetapi apa? Kita harus bertumbuh dewasa dan menghasilkan murid yang lain. Fokusnya di situ. Bertumbuh dewasa dan menghasilkan murid lain. Kalau kita belum bertumbuh, kita tidak bisa menghasilkan murid yang lain. Kita baru bisa ngajak-ngajak. Ya, belum menghasilkan. Belum menghasilkan murid, artinya apa? Ini. Orang melihat kita, ya, enak loh. Jadi orang Kristen, oh ya wis, aku ikut percaya baru-baru, ya kan? Selesai. Tapi dia kalau kita ajar, kita muridkan, dia belum bisa terima. Artinya apa? Kita berarti dia belum memberikan diri sebagai murid. Buktinya apa? Di bisnis ini yang sudah tahu tentang Nasrani berapa orang? Tapi yang berbuku jadi murid kan siapa? Mas Yudhito. Ya, nah itu. Jadi menghasilkan murid yang lain. Ya. Kalau orang dengan khotbah bisa, bahkan bisa di skip juga. Tapi kalau orang benar-benar dimuridkan, ya, dia mau tuntas, dia mau bertumbuh, dan dia percaya dengan pemerintahan ini akan mengubah kehidupannya. Nah, apa itu murid? Pertanyaan seperti itu. Ya, Matius 10 ayat 25. Matius 10 ayat 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ya, seperti itu. Kalau si tuan rumahnya Beelzebul, ya apalagi seisi rumahnya. Hamba minimal dia bisa menjadi seperti tuannya, bahkan mungkin lebih galak kalau tuannya. Ya. Tetapi murid, karena apa tadi? Lebih sama seperti Serupa dengan gurunya. Nah, gurunya siapa? Gurunya Roh Kudus, Tuhan Yesus. Jadi murid bukan hanya pendengar, tetapi dia mengikuti, meniru, dan hidup seperti Yesus. Itu murid. Dia mengikuti Yesus, dia meniru apa yang dilakukan Yesus, dan dia hidup seperti Yesus itu. Itu murid. Nah, kalau kita tidak pernah dimuridkan tentang Yesus, tentang caranya mengikuti Yesus, tentang caranya meniru Yesus, tentang caranya hidup seperti Yesus, kita tidak akan bisa memuridkan orang lain juga. Karena tujuannya di sini. Amin. Ya, nanti ya. Nah, masalah gereja saat ini, banyak orang bertobat, banyak orang lahir baru, tapi tidak dimuridkan. Akibatnya apa? Tidak bertumbuh pasti, tidak berbuah, tidak bisa memuridkan orang lain. Itu seperti apa? Seperti bayi yang lahir, tapi tidak dibesarkan ini. Ya kan lucu. Dia enggak, bayi yang lahir, tapi enggak dibesarkan, enggak diberikan pertumbuhan yang baik. Tahu-tahu dia berkumis saja. Tahu-tahu bayi tua. Ya, pertumbuhannya nggak akan normal, gitu. Dia nggak bisa bagus pertumbuhannya, mungkin kering, ya. Nah itu.
prinsip kerajaan Allah apa? Multiplikasi. Coba bayi baru lahir, tidak pernah diajarkan jalan, nggak pernah bisa jalan. Nah, prinsip kerajaan Allah apa? Yaitu adalah multiplikasi. Pemerintahan bekerja dengan prinsip pelipat gandaan. Contohnya, satu orang ini menghasilkan satu orang. Nah, kalau saya menghasilkan Mas Yudi misalkan, Mas Yudi menghasilkan Indri, Indri menghasilkan, lama-lama dia akan bertumbuh. Ya. Dari satu jadi dua orang, dari dua orang menjadi 4 orang, 4 orang masing-masing ikut satu jadi 8 orang. Artinya bermultiplikasi. Hasilnya apa? Bertumbuh secara eksponensial, ya, bertahap tapi terus, continue. Jauh lebih berdampak daripada hanya menginjili massal. Tidak di KKR, ya kan? Kita injili dan terima Tuhan Yesus. Setelah itu mereka lahir baru, selesai. Mereka nggak bergerak. Tapi kalau kita menjadi 1 orang 1, 2, 3 orang, dan kita muridkan, ya, itu strategi Tuhan untuk menjangkau dunia ini, seperti yang sekarang terjadi. Dari 12 murid, sekarang sudah berapa juta orang ya, untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi harga menjadi murid apa? Menjadi murid bukan sekedar percaya, tetapi ada komitmen. Harganya itu bukan harga yang mahal, dia tinggal komitmen aja untuk dimuridkan. Ya, Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Jadi ini bukan mengajarkan, ya, ini bukan mengajarkan kita tidak mengasihi orang tua kita, tidak mengasihi keluarga kita, tidak mengasihi anak kita, istri kita. Ya. Tapi ini mengajarkan supaya kita ini lebih mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Ya. Mengasihi Yesus lebih dari segalanya itu nanti akan menghasilkan kasih seperti Yesus untuk sesama kita. Urutannya di situ dulu. Ya. Kemudian Lukas 14 ayat 33. Ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Amin. Jadi di sini diajarkan apa? Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Tuhan, area ini privasi dulu Tuhan, tidak seperti itu. Ya. Area ini aku belum bisa Tuhan. Ya, dan mungkin aku masih asik di sini, tidak bisa. Ya. Jadi untuk menjadi murid, pertama kita mengasihi Yesus lebih dari segalanya, kita menyerahkan seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita ini kita serahkan ke Tuhan. Kita percayakan ke Tuhan, bukan kita lepas. Ya. Tapi pertumbuhannya, perkembangannya, bisa keluarga kita, ya, bisnis pekerjaan kita, itu kita serahkan seluruh hidup kita ini pada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Kemudian Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi siap meninggalkan segalanya demi Tuhan. Artinya di sini apa? Kita siap bayar dengan hidup kita. Hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Mengasihi lebih dari segalanya, menyerahkan seluruh hidup kita, siap meninggalkan segalanya demi Tuhan. Tapi efeknya apa? Memperoleh hasilnya berapa? 100 kali lipat. Jadi ketika kita mengasihi lebih kepada Tuhan, kita akan menghasilkan kasih yang 100 kali lipat
untuk keluarga kita, untuk bisnis kita, dan lain sebagainya. Kita akan menghasilkan hidup yang 100 kali lipat. Kita akan menghasilkan 100 kali lipat dari apa yang kita tinggalkan. Jadi intinya Yesus harus menjadi prioritas utama dulu dalam hidup kita. Ya. Nah kemudian apa? Anugerah dan pemerintahan misalnya. Ibrani 10 ayat 14. Hubungannya anugerah dan pemerintahan itu seperti apa? Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Jadi keselamatan itu ada anugerah, nggak perlu usaha. Satu yang terima aja. Tetapi pemuritan ini itu ada respon. Nah, respon ini butuh apa? Butuh komitmen. Kita tidak bekerja untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan, kita hidup bagi Tuhan. Kita memberikan hidup kita bagi Tuhan. Jadi misalkan gini, kayak budak sudah diberi lunas, kamu udah nggak budak lagi. Tapi sekarang dia ikut siapa? Ikut yang sudah bayar dia. Tuhan sudah bayar lunas hidup kita. Ya hari ini jangan lagi kita mau diperbudak lagi dengan dosa. Jangan lagi kita mau diperbudak lagi dengan dunia ini. Tapi kita memberikan diri kita sepenuhnya pada orang yang membayar hidup kita. Pada Yesus yang sudah membayar hidup kita dengan harga yang mahal sekali. Amin. Seperti itu. Nah, murid seperti apa? Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, murid. Kalau belum ada murid, ya pernah orang disebut Kristen. Itu orang Kristen sejati itu adalah murid. Ya, jadi murid pertama kali disebut Kristen di situ. Artinya apa? Tidak ada dua kategori. Oh ini orang Kristen, oh ini murid Kristus, itu sebenarnya tidak ada kategori seperti itu. Semua orang Kristen seharusnya adalah murid. Ada seperti itu. Semua orang Kristen seharusnya adalah murid. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Itu amanat agung, itu perintah Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa murid, ajarkan mereka hidup dalam ketaatan. Jadi bukan hanya buat orang yang percaya toh, tapi buat murid yang taat. Amin. Tugas kita tidak hanya membuat orang itu percaya toh, tetapi membuat mereka ini jadi murid yang taat. Tugas kita semua, tidak cuma hamba Tuhan, tidak cuma perintah toh, semua kita. Ya. Nah, ciri-ciri yang murid sejati apa? Seorang murid tinggal di dalam firman. Ya, taat kepada Tuhan dan bertumbuh dewasa dan menghasilkan murid yang lain. Itu ciri-ciri murid. Jangan sampai kita berhenti di kita kok, itu kita belum dimuridkan secara penuh. Tetapi kita tinggal dalam firman, taat kepada Tuhan, bertumbuh dewasa, kemudian menghasilkan murid yang lain. Seperti itu. Ya. Nah, pola pikir yang harus diubah apa? Pola pikir yang lama, oh yang penting selamat. Nah, ya, mulai punya pikiran baru, oh ya aku dipanggil untuk bertumbuh dan memuridkan. Bertumbuh dan memuridkan. Ya, jangan sampai kita cebol rohani, tidak ada pertumbuhan. Ya, tapi kita bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, kita menjadi model. Ya, karena kita menjadi serupa seperti Kristus, kita memuridkan orang lain, dan orang itu akan kita hasilkan juga seperti Kristus menghasilkan kita. Ya. Jadi mulai tanyakan pada diri sendiri, apa
apakah saya sudah percaya, apakah saya tidak percaya, atau benar-benar jadi murid. Apakah saya sedang bertumbuh, apakah saya sedang memuridkan orang lain. Nah, mulai langkah sederhananya apa? Disiplin firman dan doa. Mulai disiplin firman, doa, bersih. Ya, kenapa aku bilang bersih ya? Pak Amin sudah ada bersih. Ketika kita tahu firman, kita knowledge apa yang tahu firman, kita percaya firman. Firman itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersih, kita sepakat, kita mengaku keberadaan Yesus, dan kita melatih intuisi kita. Melatih intuisi kita, ini kita tuh melatih dulu. Ketika kita bersih dengan Tuhan, itu seperti kita lagi ngomong dengan Tuhan. Kita sudah bisa ketemu Tuhan seperti ini. Jadi kalau ada beda, walaupun sepertinya rohani, kita bisa ngerti ini dari Tuhan atau bukan. Beri. Jadi seperti itu. Jadi mulai disiplin firman dan doa ini dengan penyembahan ya, itu yang utama. Kemudian cari orang untuk dimuridkan. Kemudian bagikan kehidupan, bukan hanya teori aja, tapi bagikan kehidupan tadi, melayani tadi. Ya. Nah, simbolnya apa? Yesus bagi kita menjadi murid. Pemuridan adalah cara Tuhan untuk menjangkau dunia. Nah, setiap orang percaya dipanggil untuk memuridkan. Jika kita serius dengan pemuridan, dunia pasti bisa kita capai. Dunia apapun. Dunia mulai dari keluarga kita, bisnis, dari pekerjaan kita, ya, pelayanan, ya, kita bisa jangkau kalau kita mau dimuridkan. Ya, kalau kita tidak dimuridkan, kita akan kesulitan menghadapi pasangan kita seperti ini, menghadapi anak seperti ini, menghadapi tetangga seperti ini, pelayanan teman-teman kita seperti ini, caranya gitu. Ya akan tahu. Kalau kita dimuridkan, kita akan bisa mengasihi mereka minimal di situ. Kemudian apa? Kita bisa peduli sama mereka, kita bisa melayani mereka. Amin. Ya, jadi mulai aku ini bukan hanya orang percaya, aku ini adalah murid Kristus, dan aku dipanggil untuk memuridkan orang lain sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin.